seperti manusia. Ataukah dasar dalam ilmu tauhid surat Asy-Syura tadi ayat 11 laisa kamitslihi saking tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika suara, ketika huruf a, ba, ta, sa, ja, ha, ta itu adalah huruf hijaiyah. Manusia bisa mengucapkan seperti itu. Kalau Allah sama dengan manusia, nggak mungkin. Maka dibantah dengan ayat Asy-Syura ayat 11 laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian ayat itu sulit dipahami, kemudian lahirlah ya ulama yang memberikan pemahaman yang mudah dipahami, renyah dipahami. Kapan saja bisa dipahami, jika di zaman mana saja, yang bernama Abi Hasan Asy'ari wa Abi Mansur al-Maturidi. Abi Hasan Asy'ari lahir 260 Hijriah, wafat 331. Abu Mansur al-Maturidi lahir 238, lebih senior, wafatnya 333, lebih lama usianya. Bintang cemerlang dalam tauhid. Kalau bintang cemerlang dalam fikih namanya Madzhabul Arba'ah, yaitu Imam Hanafi lahir 80 Hijriah, Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah, Imam Hambali 164 Hijriah. Kemudian lahirlah yaitu Imam Bukhari 184 Hijriah, kemudian Imam Muslim 202 Hijriah, kemudian Abu Daud 202 Hijriah, kemudian Tirmidzi 204 Hijriah, kemudian Ibnu Majah 207, kemudian Nasai 215. Liar sekali. Ya. Kemudian ada dalam tasawuf Junaidi al-Baghdadi lahirnya 221 Hijriah. Imam Junaidi al-Baghdadi punya paman dari ibu namanya Syarius Sakhati. Nah, Syarius Sakhati punya CS. Waktu di pondoknya namanya Imam Ma'ruf Karfi. Waktu mondok di mana? Di Syakikul Balhi. Syakikul Balhi itu sejarah. Syakikul Balhi punya perempuan alias istri, comel. Pengennya yang bagus-bagus terus. Dikasih yang jelek nggak mau. Kalau minta buah nggak mau yang di pinggir jalan, pengennya yang di Olpres, Botani, BTM, makanya orang mana distro di sisi trotoar. Dia mah di makanan-makanan yang indah-indah. Nah, kembali ke Imam Abi Hasan Asy'ari, makanya kalau laisa kamitslihi syai'un itu sulit, maka kemudian dibukukanlah dengan nama mukhalafatun lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk yang baru. Setiap sesuatu yang diserupakan dengan makhluk yang baru berarti itu nggak mungkin bagi Allah. Idza wajabat alaihi sifatun qadimah maka istahala alaihi didduha. Jika Allah memang berhak memiliki sifat yang lawas, maka mustahil baginya perlawanan dari sifat itu, yaitu sifat yang baru. Laisa kamitslihi syai'un. Awas, bab tauhid lumayan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Imam Abi Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Tauhid di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, statementnya ini bisa dipatahkan. Jadi sudah dibahas pagi ya, ketika kita ngaji Imriti dan Yaqulu tadi ngambil maksud. Contoh, bahwa apa tadi? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas. Allah bersemayam di atas. Menurut pemahaman kaum Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan manusia, Allah punya jisim, Allah punya jasad, Allah punya fisik. Nah, kemudian ada hadis lagi yang silfi kulli samani dunya wa yunadi. Kemudian Allah itu turun sepertiga malam akhir, berarti jam 2 sampai menjelang waktu subuh. Ya, turun untuk apa? Untuk mendengarkan doa-doanya hamba-hamba yang meminta kepada Allah tapi di malam hari. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah harus turun? Kenapa tidak di aras saja? Apakah Allah tidak mendengar ketika di aras? Sedangkan wa huwas sami'ul basir. Ketika Allah di aras, kita hubungkan lagi dengan hadis wa aqrabu ma'alaihil abdu wa huwa sajidun. Paling dekat hamba dengan Allah itu ketika si hambanya sedang sujud. Sujud di atas di bawah. Tadi Allah di atas, berarti sekarang di beres sholatnya hamba naik lagi Allah ke atas. Besoknya atau asar sholat lagi hamba Allah turun lagi.
ngagawekeun sama ka Allah nya turun deui naik deui turun deui naik ini bener Allah teh di atas atau di handap hah la yahwihi makanun wa la yamur alaihi zaman. Allah tidak diliputi oleh ruang dan waktu. Oleh ruang dan waktu. Ngapain Allah harus turun? Memangnya Allah tuli. Innaka la tad'u soma. Kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Jadi kalau memang di atas kenapa harus turun Allah? Tidak. Jadi jelas nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kasihan makanya. Kalau kita kan berpatokan bahwa Allah itu ada di lebih dekat dengan urat nadi. Kalau mereka yang berpahaman Allah di atas kejauhan, Allah yang lebih dekat kita daripada pemahaman-pemahaman yang Allah berada di mana? Pemahaman ini nanti masuk ke Imam Junaidi al-Baghdadi. Ini harus paham nih. Ya Imam siapa? Imam Abi Hasan al-Asy'ari dari tauhid. Kemudian dari fikihnya nanti adalah bintang-bintang cemerlang yang dinamakan Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa kita harus ngambil ke yang empat tadi? Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Lalu, ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian bertentangan berseteru, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang Sunnah itu dan Al-Quran itu siapa yang bisa membalikan ke Al-Quran dan Sunnah? Kata siapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kata ulama. Jadi yang lebih tepat adalah bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada ulama. Kembali ketika Anda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kitab karya-karya ulama yang sejuta dan miliaran kitab maka akan terabaikan, tidak akan pernah kalian pakai. Kalian tidak menghargai hasil karya orang lain. Sesuai dengan Pancasila, sila kelima, butir ke-11. Buka lagi undang-undangnya. Siapa lagi kan? Ya, butir kelima ayat sila kelima Pancasila ada butir ke-11 berbunyi menghargai hasil karya orang lain. Muka Al-Quran dan Sunnah majmu gak bakal kepake, Al-Quran gak bakal kepake, Musnad Imam bin Hambal gak bakal kepake. Langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Justru kembali Al-Quran dan Sunnah nanti disambungkan dengan surat apa ini? Dengan surat An-Nahl ayat 83. Lauradduhu ila rasuli wa ila ulil amri la'alimahul ladina yastanbituna minhum. Yastanbitu itu berarti masdarnya istinbat. Istinbat itu berarti ikhrajul ma'anil khafiyah, mengeluarkan makna-makna yang sulit, yang tersembunyi, bisa diketahui oleh mereka-mereka yang berpangkat mujtahid. Ya, namanya para madzhabul arba'ah, para pendiri mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Karena yang membukukan mereka. Maka saya sering bilang Al-Quran itu produk. Al-Quran apa? Produk. Kalau mazhab itu hasilnya, hasil produk. Al-Quran produk. Kalau seperti celana dari apa dibikinnya? Dari kapas. Celana dari kapas, kemudian kapas diolah menjadi benang diolah menjadi bahan dijahit menjadi celana. Jadi kalau orang yang pakai hasil produk pakai mazhab, berarti orang itu nutupin auratnya pakai celana. Kalau orang ngambilnya ke Al-Quran dan Sunnah, berarti nutupin auratnya pakai kapas. Justru akan primitif, lebih modern yang kembali kepada mazhab, nutupinnya pakai celana daripada nutupin auratnya pakai kapas. Kira-kira orang kota orang Baduy? Orang Baduy. Justru kembali kepada mazhab, pada intinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dilihat juga tentunya surat Al-Nahl lagi nanti ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ahla dzikri, kata Imam Ja'far Shadiq, nahnu ahlu dzikri, saya ahli dzikir, yaitu para alim ulama. Jadi kalau kalian tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah, jangan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut akan Allah adalah para ulama.
Nggak bisa kita main comot just ini hadisnya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini Qurannya, salah. Maka ketika kita memahami iya karena abu dua iya hanya kepada Allah kita beribadah, tidak boleh kepada siapapun kita meminta, hanya kepada Allah. Balikin bini itu minta duit ke siapa? Ke Allah atau ke lu? Ayo, pamajikan orang minta duitnya ke siapa? Kesalahin apa? Minta duit, jangan minta ke gua, mintanya sama Allah. Gak bisa, ayat itu nanti ditafsir dengan ayat yang lain. Wasta'inu bisobri wassalam. Minta tolonglah kepada Allah lewat pelantaran perjalanan sabar dan sholat. Nanti ayat itu ditafsir kembali oleh Al-Maidah ayat kelima. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan wasilah. Wasilah ini pelantaraan. Tafsir Sawi mengatakan ini adalah ziarah kubur, silaturahmi, sedekah, itu adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dikenal dengan ibadah ghair mahdhah, yang tidak langsung ke Allah melewati hambanya dulu. Kita sedekah ke keropak apa langsung ke Allah? Namun tidak keropak pun, tapi tujuannya kemana? Nah, silaturahmi langsung ke Allah atau ke manusia dulu? Manusia dulu, berarti ibadahnya ghair mahdhah. Kita mengagungkan Rasulullah, tujuannya ke Allah, baca qasidah, berarti maulid pun ibadah ghair mahdhah. Makanya ada ibadah mahdhah, sholat, puasa, itu mahdhah langsung kepada ada ibadah yang ghair mahdhah. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Maka madhab-madhab pun sama. Ya, Malikun ala tariqati umat wa Syafi'i ala Abi Bakril abad Taja'ala Utsman Najlu Hambali Suma Abu Hanifah ala Ali. Dalam syarah kitab Al-Muwatta, Imam Al-Mayabi mengatakan Famalikun ala tariqati umat. Imam Malik mengikuti jejak langkah tarekat Sayyidina Umar. Wasyafi'i ala Abi Bakr al-Abba. Imam Syafi'i mengikuti jejak langkahnya Abu Bakar Siddiq. Ada ala Utsman Najlu Hambali. Imam Hambali Ahmad bin Hanbal mengikuti jejak langkahnya Imam Sayyidina Utsman. Asuma Abu Hanifah ala Ali. Abu Hanifah ngikutin jejak tarekatnya Imam Ali. Boleh nggak keluar dari madhab yang empat? Maka Imam Sawi murid daripada Imam Dardir murid daripada Imam Al-Mudabigi murid